Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa channel YouTube Babkes BRI yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini insyaallah kita dipertemukan oleh Allah dalam kajian zuhur yang insyaallah akan bisa mendapat memberikan pencerahan bagi kehidupan kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi qudwah hasanah kita. Mudah-mudahan insyaallah kita kelak mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah hadir bersama kita Bapak Kiai Muhammad Zaki Umar LC. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sederhana, yaitu bagaimana kita jadikan setiap doa-doa yang kita pohonkan kepada Allah sebagai senjata kita sebagai seorang mukmin. Seringkali kita mendengar ada ungkapan atau riwayat mengatakan bahwa doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak daripada ibadah. Artinya betapa pentingnya kita berdoa dalam setiap gerak langkah kehidupan kita. InsyaAllah hari ini akan dibahas tuntas oleh beliau. Bagaimana kita berdoa, apa kendala-kendala kita berdoa, dan mengapa seringkali kita berdoa tetapi kita merasa doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Kiai untuk menyampaikan materi beliau. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulil qail wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Asyhadu an la ilaha illallah al-karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lil insi wal jan. Allahumma salli wa sallim ala qudwatil insan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath, imma ayyu ajjila lahu da'watah wa imma ayyadakhira lahu thawabaha wa imma ayyakuffa anhu minas su'i bimithliha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah memasuki salah satu bulan yang hurum, bulan Dzulqa'dah. Kita Allah pertemukan lewat channel YouTube untuk kembali mengkaji ilmu-ilmu agama. Materi kita tentang doa senjata orang beriman. Kalimat ini diangkat dari sebuah hadis. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa senjatanya orang yang beriman. Nabi memperumpamakan doa dengan senjata. Mari kita lihat. Senjata adalah alat yang digunakan untuk bertempur di medan laga. Dan ada pengguna senjata, ada senjatanya, dan perlu dilengkapi peluru. Artinya
Tidak cukup senjata yang dia miliki kalau dia tidak mampu menggunakan. Tidak bisa membidik ke tepat sasaran bila mana dia tidak konsentrasi penuh. Nah, ini perumpamaan yang dalam. Dalam berdoa pun untuk bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala perlu kekhusyuan, konsentrasi penuh. Dan di dalam doa ada syarat-syarat, ada adab-adab, ada waktu-waktu yang ijabah. Seperti halnya seorang pemburu yang menggunakan senapan. Dalam jarak jauh dia membidik hewan buruan, dia akan ukur kecepatan angin, kecepatan peluru agar tidak berbelok arah dan lain seterusnya. Nah, di dalam sebuah kitab saya kutipkan kitab ringkasan Al-Mustadhraf wal Mustadhraf fi kulli fannin mustadhraf. Ada 4 poin disinggung. Yang pertama tentang syarat doa. Syarat doa ini meliputi 3 hal pula. Pertama, syartut da'i, syarat orang yang berdoa. Yang kedua syaratul mad'uwi bih, syarat isi doa itu sendiri. Yang ketiga syaratut doa, syarat doanya. Nanti akan dilanjutkan pada poin adabud doa. Kita akan kupas syarat-syarat doa ini. Syarat yang berdoa ayyakuna muqinan, dia mesti yakin. Gak ada yang sanggup memenuhi permohonannya kecuali Allah. Dalam sebuah hadis disebut ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kamu kepada Allah sedang kamu yakin bakal dikabulkan. Jadi yang berdoa jangan mempunyai keraguan saat berdoa, mesti yakin. Yang kedua, wa ayyakuna du'auhu biniyatin wa huduri qalbin, doanya harus dengan niat, ada azam, tekad kuat saat dia memohon kepada Allah, dan dengan hati yang hadir. Allah enggak memenuhi, Allah enggak mengabulkan permohonan hamba yang hatinya lalai. La yastajibu du'aan min qalbin lahin, Allah enggak perkenankan doa dari hati yang lalai. Mulut melafazkan doa, hati tidak konsentrasi, keliling ke sana kemari memikirkan hal yang lain. Ini syarat orang berdoa yang kedua, hatinya hadir. Yang ketiga, wa ayyakuna mujtaniban li aklil haram, dia mesti hindari memakan yang haram. Memakan yang haram. Ada sebuah riwayat di zaman Nabi Musa alaihi salam melintasi seseorang yang tengah berdiri menangis seraya menunduk tersedu-sedu. Lalu Musa berkata, ya Rabbi amatastajibu li abdik, ya Allah, ya Tuhanku, tidakkah kau perkenankan doa hambamu ini? Lalu Allah mewahyukan kepada Musa, ya Musa, lau annahu baka hatta talifat nafsuh wa rafa'a yadaihi hatta balagha ananas sama mastujibalah.
Musa, seandainya orang tersebut menangis terseduh-seduh sampai binasa dirinya, dia mengangkat kedua belah tangannya hingga menyundul ke atas langit, tetap tidak akan diperkenankan. Nabi Musa heran, ya Rabbi lima dzalik, memangnya kenapa ya Tuhan? Allah menjawab, li'anna fi batnihi al-haram, karena di dalam perutnya ada unsur yang haram. Itulah syarat yang ketiga bagi yang berdoa, hindari memakan, mengkonsumsi yang haram. Syarat keempat bagi yang berdoa, alla yamalla minad doa, jangan jenuh dalam berdoa. Jangan, saya sudah berapa kali berdoa tidak kunjung dikabulkan. Jangan. Contoh Nabi Zakaria, dia mendambakan keturunan, Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku anugerahi aku keturunan yang soleh. Di dalam tafsir Sawi disebutkan berdoa 40 tahun, lalu Allah kabulkan. Istrinya Nabi Zakaria hamil dalam usia tua, dengan takdir Allah hamil, lahirlah Nabi Yahya. Subhanallah, begitu sabarnya Nabi Zakaria, 40 tahun berdoa tidak jemu-jemu, senantiasa berdoa terus menerus. Ini poin yang pertama, syarat orang yang berdoa, yaitu saya ulangi secara singkat, yakin. Yang kedua, dengan kehadiran hati. Yang ketiga, menjauhi mengkonsumsi yang haram. Yang keempat, yang berdoa jangan bosan-bosan. Masuk poin yang kedua, syaratul mad'uwi bih, syarat isi doa itu sendiri. Ayyakuna minal umuri al jaizatit talab, isi doanya termasuk perkara-perkara yang boleh dituntut, wal fi'li, boleh dilakukan menurut syarat, sebagaimana sabda Nabi di muqaddimah tadi, ya, tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang tidak mengandung unsur dosa, tidak mengandung unsur memutuskan silaturrahim, melainkan Allah berikan kepadanya salah satu dari 3 hal. Ada kalanya disegerakan doanya baginya di dunia, ada kalanya disimpankan pahalanya untuknya di akhirat, ada kalanya Allah lindungi dia dari keburukan di dunia. Nah, kalimat lam laisa fiha ithmun, jadi isi doa itu jangan mengandung unsur maksiat. Seumpama seseorang berdoa dengan dalih malam Jumat, malam mustajab, judi togelnya dia pasang, moga-moga di malam Jumat ini saya pasang, besok keluar saya menang. Walaupun malamnya malam Jumat, malam mustajab, tapi isi doanya tidak munasabah, karena judi itu diharamkan. Atau dia berdoa, lelaki ingin jadi perempuan, ini enggak benar ini. Ya Allah kabulkan aku ingin menjadi perempuan. Enggak benar itu. Atau perempuan ingin menjadi lelaki. Jadi isi doanya perkara yang jaiz, dibolehkan menurut syarak. Kalau seorang berdoa, ya Allah saya ingin menjadi nabi, enggak benar itu. Enggak benar. Walaupun malamnya malam mustajab, karena isi doanya enggak benar. Jangan mengandung maksiat, jangan pula mengandung unsur memutuskan silaturrahim. Termasuk pula yang bisa memutuskan silaturrahim, menzalimi hak-hak
muslimin. Bagaimana doa mau dimustajabkan sedangkan dia zalim memakan hak saudaranya? Kita berlanjut. Itu perkara isi doanya. Jangan mengandung dosa, jangan mengandung unsur yang memutuskan hubungan silaturahim. Poin ketiga, syartut doa. Syarat berdoa. Ayyakuna saliman minal khata' wal mihan. Doanya mesti selamat dari kesalahan. Jangan mengungkapkan doa tapi lafaznya salah, fatal. Saya kasih contoh. Kalau dalam sholat taraweh ada lafaz-lafaz sholawat, misalnya ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Ya Allah yang menerima taubat, terimalah taubat atas kami. Warhamna, kasihani kami. Wansur, wanzur ilaina, perhatikan kami. Tapi ada sementara orang membacanya wansur alaina. Ini fatal. Kalau nasoro ala itu artinya mengalahkan. Kalau dia bilang warhamna wansur alaina, kasihani kami, kalahkan kami. Contoh lain, doa sesudah sholat taraweh. Ada penggalan kalimat doa kamilin. Wafid dunya zahidin. Jadikan kami di dunia zahidin, zai, alif, ha, dal, ya, nun, orang-orang yang zuhud. Tapi kalau dibaca sebagian orang kurang fasih, wafid dunya jahidin, fatal artinya. Jahada yajhadu, ingkar. Jadi artinya wafid dunya jahidin, jadikan kami di dunia orang-orang yang ingkar. Nah, itu syarat doa. Saliman minal khata', mesti selamat dari kesalahan. Makanya kalau ingin berdoa, tolong periksakan kepada para kiai, ustadz, doa yang kita lafazkan sudah benar atau belum. Jangan merasa udah benar, belum pernah ada yang koreksi. Satu waktu ada yang koreksi, masih mending kalau dia menerima masukan. Dia bilang apa? Dulu nggak ada yang tegur saya, baru sekarang aja. Nggak jadi patokan itu. Kalau memang kenyataannya salah ya harus dikoreksi. Poin keempat, adabud doa. Dalam berdoa untuk dapat mustajab ada adab-adabnya. Pertama, ayyakunad da'i mustaqbilal qiblah. Yang berdoa menghadap kiblat. Itu adabnya. Seperti halnya sholat, di sana ada Ka'bah. Begitu pula berdoa ya adabnya menghadap kiblat. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti khotib di tengah khutbah, ya tentu dia berdoa menghadap jamaah. Itu kondisi tertentu saja. Adapun masalah adab menghadap kiblat. Yang kedua, rafi'an yadaihi, mengangkatkan kedua belah tangan. Ini simbol butuhnya kita, simbol memohon. Riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, innallaha rabbakum hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadaihi ilaihi ayyaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah Ta'ala Tuhanmu itu hidup, pemurah. Dia malu kepada hambanya apabila hambanya mengangkat kedua belah tangannya kepadanya, bahwa Allah
tolak kedua belah tangan si hamba dengan hampa. Ini adab. Ya. Yang ketiga, wa ayyam sahabihima wajhahu ba'da doa. Dia usap dengan kedua belah tangannya setelah doa ke mukanya sesudah berdoa. Dia usap. Ada riwayat menyebutkan lima ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza madda yadayhi fid du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila ia mengangkatkan kedua tangannya dalam berdoa, tidaklah beliau kembalikan kedua tangannya hingga ia usap terlebih dahulu ke mukanya. Adab yang ketiga, wa alla yarfa'a basarahu ilas sama. Jangan mengangkatkan sorot matanya ke langit. Ini adab dalam berdoa. Kita memohon di hadapan Allah, jangan mendongakkan kepala, menunduk. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an raf'i absarihim ilas sama'i 'inda du'a aw la yakhfafannallahu absarahum. Sungguh berhentilah kaum-kaum dari mengangkat pandangan mereka ke langit saat berdoa, atau Allah sambar pandangan mata mereka. Itu adab keempat. Saat berdoa, sorot matanya jangan mendongak ke langit, tundukkan kepala. Yang kelima, wa ayyakhfidad da'i sautahu bid-du'a. Orang yang berdoa memperlahankan suaranya saat berdoa. Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan tadarru', tunduk dan perlahan-lahan. Apa kata seorang ulama dari Abi Abdurrahman Al-Hamadani? Dia bilang, aku sholat bersama Abi Ishaq sholat subuh. Lalu dia mendengar seseorang mengeraskan suaranya dalam berdoa. Apa nasihat beliau? Kun kazakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Jadilah engkau contoh seperti Nabi Zakaria ketika dia berseru kepada Tuhannya dengan seruan yang perlahan. Lalu apa yang seyogianya dilakukan oleh orang yang berdoa? Yambaghi lidda'i alla yatakallaf. Seyogianya bagi yang berdoa jangan suka memaksa-maksa dengan membawakan lafaz-lafaz kalimat, dipaksa-paksakan biar tampak bersajak. Udah berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kasih contoh, bihasbi ahadikum ayyaqula Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu syurga, apa yang bisa mendekatkan kepada syurga, baik itu ucapan atau perbuatan. Aku berlindung denganmu daripada neraka, dan apa yang bisa mendekatkan ke neraka, baik itu ucapan dan perbuatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjut pada poin berikutnya, auqatud du'a. Waktu-waktu berdoa. Kapan saja kita berdoa silahkan, tapi ada waktu-waktu yang diharapkan lebih mustajab. Wadlid du'ai auqatun wa ahwalun. Doa itu ada waktu dan kondisi-kondisi. Yakunul ghalibu fihal ijabah. Yang mana di antara waktu-waktu itu ada yang peluangnya besar diijabahkan. Contoh yang pertama,
Wa dzalika waktu sahar, di waktu sahur sepertiga malam terakhir. Itu doa mustajab. Kedua, wa waqtul fitri fis syiyam, saat berbuka puasa. Itu waktu yang mustajab. Orang-orang di Masjidil Haram yang mengerti hal ini, menanti datangnya waktu berbuka, mereka zikrullah, mereka memohon pada Allah. Disitulah saat-saat mustajab. Bukan ngabuburit, buang-buang waktu sambil nunggu waktu maghrib. Padahal itu waktu yang diharapkan. Yang ketiga, wa ma bainal adzani wal iqamah, antara azan dan qomat. Sebuah hadis menyebutkan ma bainal adzanaini du'aun la yurad, antara dua azan, maksudnya antara azan dan qomat doa tidak tertolak. Keempat, wa inda jalsatil khatib bainal khutbataini fil jum'ah, ketika duduknya seorang khatib antara dua khutbah di hari Jumat. Khatib khutbah pertama lalu duduk, disitulah waktu yang mustajab. Maka kita para jamaah ungkapkan kebutuhan kita pada Allah. Yang kelima, wa inda nuzulil ghaith, saat turun hujan. Jadi kalau kita mengerti itu waktu mustajab, bukan sumpah serapah yang dikeluarkan saat turun hujan. Wa indal tiqa'il jaisi fil jihad fi sabilillah. Berikutnya, yang keenam, saat bertemunya pasukan dalam jihad fi sabilillah. Wa fits tsulusil akhiri minal lail, tadi sudah disinggung, sepertiga malam terakhir. Ada sebuah hadis menyebutkan, inna fil laili sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa a'tahu. Sesungguhnya di satu malam ada satu saat, tidaklah kejodohan oleh seorang hamba yang muslim, dia tengah memohon pada Allah akan sesuatu, melainkan Allah beri. Kalau pas berbetulan saat datang waktu mustajab itu, Allah kabulkan. Yang ketujuh, wa fi halatis sujud, saat sujud. Karena sabda Nabi, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Hubungan yang terlebih dekat hamba dengan Tuhannya yaitu saat dia sujud, maka perbanyaklah berdoa. Ya tentu karena di dalam sholat berdoanya tidak bisa dilafazkan dengan bahasa lain, ungkapkan dengan bahasa Arab. Nah, kalau diungkapkan dengan bahasa lain batal sholat kita. Berbeda halnya saat dia sujud, dia ungkapkan doanya dengan hati saja, itu boleh. Dengan bahasa apapun di dalam hati tidak apa-apa. Lalu wa ma bainadz zuhri wal asri fi yaumil arbi'a, yang kedelapan, antara zuhur dan asar di hari Rabu. Kesembilan, wa auqatul ittirar, saat-saat terdesak. Dalam kondisi kita terdesak, di situ doa mustajab. Yang ke-9, wa halatus safar wal marad, di kala safar, di kala sakit, itu juga doa mustajab. Orang safar doanya mustajab. Orang sakit, kita datang kunjungi orang sakit, kita doakan biar lekas sembuh. Yang sakit mendoakan yang menjenguk, itu juga mustajab. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan tentang doa, balik kepada materi kita tadi berjudul doa senjatanya orang beriman. Punya senjata harus bisa menggunakan. Fadhal. Subhanallah, memang berdoa adalah merupakan suatu hal yang mesti ya Ustaz ya. Nah, ini banyak pertanyaan, salah satunya datang dari Pak Febrianto Raharjo. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah kalau kita tidak yakin lafaz doa dalam bahasa Arab
Berarti kita lebih baik dengan bahasa yang kita tahu persis ya Ustaz, padahal kita juga ingin belajar. Bagaimana penjelasan Ustaz? Bagus. Islam tidak memaksakan saat si hamba yang awam mengungkapkan doa dengan bahasa Arab, dia ungkapkan dengan bahasa yang bisa dia ucapkan. Selama isinya itu baik, insya Allah masih bisa dimustajabkan. Wallahu a'lam. Ada satu pertanyaan nih Ustaz, nih kelihatannya dari seorang gadis nih Pak Ustaz nih. Mungkin belum juga menikah. Dia sering berdoa, bertanya, Assalamualaikum Ustaz, saya sangat sering kali berdoa, bahkan berusaha untuk berdoa dengan khusyuk agar saya diberikan jodoh oleh Allah. Tapi sampai sekarang belum juga diberikan ya. Apakah ada syarat-syarat doa tertentu agar segera mendapatkan jodoh atau bagaimana sebaiknya Ustaz? Wallahu a'lam. Ambil contoh tadi seperti Nabi Zakaria. Konteksnya kalau Nabi Zakaria mendambakan keturunan. Ini pertanyaan berangkat dari orang yang ingin mendapatkan pasangan hidup, ingin dianugerahi jodoh. Jangan jenuh-jenuh untuk berdoa. Itu termasuk salah satu dari 4 poin syarat orang yang berdoa. Tidak, jangan sampai berburuk sangka seorang mukmin saat berdoa apakah tidak dimustajabkan. Tadi Nabi sudah sebutkan, selama tidak mengandung maksiat, salah satu dari 3 tadi dikabulkan di dunia, disegerakan permohonannya, atau disimpankan di akhirat nanti. Bukti akan Allah berikan yang lebih baik, boleh jadi di akhirat nanti, atau boleh jadi yang ketiga, digugurkan dosa-dosa kita. Nah, kadang-kadang faktor yang terakhir ini sebahagian manusia belum siap. Loh, aku sudah berdoa cukup lama, kok belum dikabulkan? Boleh jadi bukan tidak dikabulkan. Allah tahu hambaku ini dosanya terlalu banyak, lebih dulu aku bersihkan dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan dari teman, apa sih sebenarnya kaitannya antara doa dengan tauhid Ustaz? Kadang-kadang kan seringkali dalam berdoa keyakinan itu kadang-kadang seringkali tidak muncul. Bagaimana sebenarnya untuk menguatkan keyakinan kita tentang doa kita agar selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamu itu butuh kepada Allah. Yang di luar sadar kita butuh pada ketetapan Allah. Manusia butuh bernapas. Bisa nggak manusia berkelit? Saya nggak perlu bernapas. Nggak bisa. Nah, kalau hal itu kita nggak bisa terlepas dari ketetapan Allah, harusnya manusia itu lebih lagi ketika dia berdoa, dia ungkapkan kepada yang menciptakan dirinya. Fad'ullaha mukhlisi, berdoalah kamu kepada Allah ikhlas. Kalau sudah disebut ikhlas, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan. Jadi bagaimana buat memantapkan keyakinan? Contoh lain, selama Allah bersifat razik, pemberi rizki, kita sebagai objek namanya marzuk akan terus diberi rizki. Kalau orang yang tidak beriman saja masih Allah anugerahi rizki, apa kita masih kurang yakin? Yang beriman ini masa Allah abaikan begitu saja? Tentu Allah lebih perhatikan hamba-hambanya yang beriman. Wallahu a'lam. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir Ustaz, tapi
konteksnya sedikit berbeda dengan Iya. doa, tetapi ada kaitannya juga. Pertanyaannya adalah, boleh nggak kita meminta berkah kepada seseorang dengan doa orang tersebut, Ustaz? Bagaimana penjelasan, Ustaz? Ya. Ini namanya disebut at-tabarruk, mengambil berkah kepada orang-orang soleh. Boleh. Saya kasih contoh. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bila mana dianugerahi bayi, dia undang orang-orang alim datang untuk meminta tahnik. Tahnik itu melumatkan sesuatu yang manis, madu atau juga korma, dilumatkan di mulut orang yang soleh, bercampur dengan liurnya, lalu dimasukkan, digosokkan ke langit-langit bayi tersebut. Ini bagian daripada tabarruk. Contoh lain di dalam Riyadhus Shalihin, cukup panjang riwayatnya. Abu Hurairah lapar, haus, diajak oleh Nabi singgah ke rumah Nabi. Berbetulan ada yang bawakan segelas susu. Segelas susu ini Nabi katakan pada Abu Hurairah, undang ahlus suffah. Abu Hurairah berpikir, mana cukup segelas susu untuk orang kisaran 80 ini. Tapi dia nggak membantah. Abu Hurairah undang ahlus suffah, minum satu persatu hingga kenyang, masih tersisa. Lalu Nabi katakan, Abu Hurairah, kau minum. Diminum oleh Abu Hurairah. Selesai Abu Hurairah minum, Rasul meminum sisanya. Itu di dalam syarah Riyadhus Shalihin. Ini dalil tabarruk. Nabi tidak melihat ahlus suffah miskin, tapi perjuangan mereka, keimanan mereka. Tidak jatuh gengsinya seorang Nabi untuk meminum bekas minuman para sahabat-sahabat yang miskin. Mereka orang-orang soleh. Itu salah satu dalil tabarruk. Jadi kalau dia datang kepada orang yang alim, orang yang soleh untuk meminta didoakan, boleh. Wallahu a'lam. Subhanallah, dari pembahasan Pak Kiai tadi mengenai doa, ternyata memang manusia tidak bisa terlepas dari doa ya Pak Kiai ya. Nah, di akhir acara ini mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan oleh Pak Kiai tentang masalah doa, silakan. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Janganlah jenuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pedoman kita sabda Nabi tadi, kalau seorang muslim berdoa selama tidak mengandung unsur maksiat, Allah akan berikan salah satu dari 3 hal. Ini yang kita camkan baik-baik. Disegerakan permohonannya. Opsi kedua, disimpankan pahalanya di akhirat. Opsi ketiga, digugurkan dosanya. Jadi jangan langsung menilai kita sudah sering berdoa tidak kunjung kabul, nggak terwujud permohonan kita. Oh, ternyata Allah mau bersihkan dosa kita yang sudah begitu mengental. Itu kesimpulannya. Allah. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya mengenai doa ini, dan tentunya kita sebagai kaum muslimin tentu tidak pernah terlepas dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya katakan bahwa yakinlah dengan doa yang kita mohon selalu kepada Allah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian zuhur kita pada hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada maknanya untuk kita bersama dan insyaallah bisa dijadikan pedoman dalam hidup kita. Dan kami mohon untuk ditutup dengan doa Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ya karim bitadhkirika muntafi'in wa li kitabika wa li rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mujtami'in wa tawaffana ya rabbana muslimin wa alhiqna bis salihin wa walidina wa ahbabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam
Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sampai bertemu kembali pada channel YouTube Bapukis berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.